Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua sehat di dalam Tuhan. Amin. Mari saatnya kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan ujian kita dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita angkat tangan kita akan ujian. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
kami dalam surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan telah menuntun memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini pun Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan yang melimpahi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami ini. Berkatilah Bapa dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah kuasa hadiratmu Tuhan turun atas kami. Membangkitkan iman kami Tuhan, membebaskan kami. Sehingga kami semuanya Tuhan boleh lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu sehingga kami semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari nyatakan kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, kita angkat pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan terbaik buat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Petugas kami persilakan. Mari kita berdoa, terpuji
Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami masih ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, Kau menerima setiap persembahan kami yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat lagu kita, jangan kau ambil rohmu. Jangan kau ambil rohmu dari hadapku, namun baharui aku dengan rohmu yang teguh. Jangan kau membuang aku dari hadapanmu, namun basuh aku dengan kuasa darah-Mu, agar aku layak ada di hadapan-Mu. Yesusku, Kaulah segalanya. Bawaku Tuhan mengerti kehendak-Mu, bawaku Tuhan mengenal rencana-Mu. Walaupun badai topan datang menerpa hidupku, ajarku selalu tetap setia. Bawaku Tuhan mengerti kehendak-Mu, bawaku Tuhan mengenal rencana-Mu. Walaupun badai topan datang menerpa hidupku, ajarku selalu tetap setia. Bawaku Tuhan mengerti kehendak-Mu, bawaku Tuhan mengenal rencana-Mu. Walaupun badai topan datang menerpa hidupku, ajarku selalu tetap setia. Ajarku selalu, haleluya, tetap setia. Ajarku selalu tetap setia. Ajarku selalu Haleluya. setia. Haleluya. Badai dan topan bisa datang silih berganti untuk menerpa kehidupan kami. Tapi dalam persoalan semacam itu, Tuhan minta kami supaya tetap kami setia dalam segala perkara, dan olehnya kami akan melihat tangan kuasa Tuhan yang akan menyertai, menopang kami, menolong kami, hingga kami boleh melihat jalan keluar dalam setiap badai dan topan yang datang silih berganti. Terima kasih Tuhan, untuk sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, menuntun dan memberkati kami, untuk membuat kami mengerti rasa syukur sepanjang tahun 2020. Tuhan sudah tolong kami hingga saat ini merupakan detik-detik terakhir kami akan tinggalkan tahun ini ya Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun yang tidak mengerti ada apa di sana. Tapi kami tahu pasti ada dua tangan yang menyambut kami dan memberikan kami berkat-berkat yang berlimpah, yang bernama Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang bernama El Shaddai, Allah yang maha besar. Itulah yang terus bekerja sepanjang tahun 2021 hingga kami boleh melihat keajaiban lepas keajaiban yang terus menuntun kami di tengah-tengah
berbagai macam topan, badai, dan berbagai macam kesulitan, kami akan melihat, kami akan menjadi lebih daripada seorang pemenang karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima firman Allah, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di rumah di mana saja pun kita berada, bahwa kesempatan ini adalah merupakan rasa bangga, rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati kita sepanjang tahun ini penuh. Inilah yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, bahwa Allah ada di depan kita sebagai penuntun jalan. Dia terus menuntun jalan kita hingga sampai penghujung tahun ini. Tapi dia juga Allah yang ada menutup barisan belakang kita. Sehingga Bapak dan Ibu Saudara, kita terus terpelihara, terjaga, terlindungi sampai saat ini. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak tertutup kemungkinan bagi kita bahwa ada banyak hal yang kita mengalami setiap pergumulan, persoalan, kesulitan. Khususnya yang kalau kita mau buka sejarah perjalanan kehidupan sepanjang tahun 2020 ini. Ini mungkin tahun-tahun yang paling sulit dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara, saya sudah seringkali ingatkan bagi kita bahwa di tanggal 1 Januari 2020 kita sudah ditimpa dengan berbagai macam masalah. Ada gunung longsor, ada banjir, ada berbagai macam kesulitan dan kesukaran yang kita temukan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan terus di dalam akhir daripada Maret atau menjelang April, kita diterpa dengan yang bernama Corona, yang semua dunia sedang menghadapinya dan banyak menelan korban nyawa, saudara. Dan bukan hanya korban jiwa yang menjadi korban, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak juga orang-orang yang sedang punya masalah keuangan, ada yang dirumahkan, ada yang sudah dipotong gaji, dan bahkan ada yang punya kesulitan dapat makan. Dan itu yang kita hadapi, berbagai macam kesulitan itu. Tentunya bagi orang yang mengalami trauma-trauma kehidupan itu, mereka itu mungkin ada ketakutan, keraguan, kebimbangan. Bahkan mungkin saudara, oleh karena persoalan yang begitu sulit itu, kadang-kadang mungkin kita ada hidup dalam kejahatan, melakukan tipu, melakukan hal-hal yang salah. Yang penting kita bisa mempertahankan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kita juga mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan segala harta kita, mengandalkan segala apa saja yang kita punya hanya untuk mempertahankan kehidupan Bapak dan Ibu Saudara. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, pada kesempatan ini bagaimana kita untuk menghadapi tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya akan berikan tema sebagai penutup tahun ini Bapak Ibu Saudara. Tahun ini kita akan tutup dengan sebuah tema, tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Dengar sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Apa yang lama itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang kita temukan yang lama adalah ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, kekecewaan, dan keputusasaan. Saudara, kadangkala kita sudah tidak lagi melihat Tuhan dalam menghadapi persoalan, pergumulan yang kita alami saudara saat ini. Dan kita seringkali panik, seringkali kita bimbang, seringkali kita ragu, seringkali kita kecewa dan mungkin bertanya, Tuhan kenapa seperti begini? Nah, itu hal yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang lama adalah kejahatan. Mungkin kita melakukan hal-hal yang salah, yang keliru. Kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari hari ini tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara. Itu hal pola hidup lama kita. Kita tinggalkan itu. Lalu yang lain, yang ketiga adalah kita mungkin mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi yang sangat mencekam ini. Ya, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan
mengandalkan kemampuan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Sehingga kita bukan melihat jalan keluar, tapi kekecewaan demi kekecewaan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita, Saudara. Jadi ini adalah merupakan perkara-perkara yang lama yang harus kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan kekecewaanmu, tinggalkan segala ketakutanmu, tinggalkan segala kekhawatiranmu, tinggalkan segala kepanikanmu, tinggalkan segala kejahatan-kejahatanmu, tinggalkan segala hal yang mengandalkan kemampuan dan kekuatanmu. Tinggalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam pergantian tahun ke depan ini, yang tinggal beberapa jam ke depan, kita harus mampu meninggalkan semuanya ini. Kita harus mau menyambut yang baru, Saudara. Ya, kita harus sambut yang baru. Apa itu yang baru? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang baru itu yang pertama adalah mari kita mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Inilah hal yang baru yang harus kita kerjakan di tahun 2021. Kita tidak tahu ada apa di sana. Tapi selama kita dekat dengan Tuhan, Saudara. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 62 ayat 1-9 berkata begini. Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Sela. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Nah, Saudara, yang pertama, hal yang baru yang harus kita miliki sekarang ini adalah mari mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa, Saudara? Hanya dekat Allah saja kita boleh tenang. Gunung boleh bergoncang, lautan boleh berbuih. Tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita dekat dengan Allah, kita tenang, Saudara. Saya teringat dengan peristiwa murid-murid ketika mereka ada ketika mereka ada di Danau Galilea, Saudara. Dan saat itu digoncangkan dengan angin ribut. Mereka biarkan Yesus tertidur. Artinya mereka tidak dekat dengan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka sedang sibuk dengan pembicaraan mereka. Mungkin mereka sedang menceritakan tentang kemampuan mereka, Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika badai menggoncang mereka, baru mereka mulai mau mendekat dengan Tuhan. Saudara dengar baik, ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka mengalami ketenangan, Saudara. Tahun 2021 tidak ada suatu jaminan tentang persoalan keadaannya semakin berbaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan di 2021 itu tidak menjadi pertanyaan kita hari ini. Yang harus kita lakukan adalah mari sambut yang baru, yaitu dekatkan dirimu kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi benteng kekuatan, kota benteng kita, gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Kalau itu ada bersama dengan kita, Saudara, boleh gelombang ke depan semakin dahsyat adanya, tapi kita akan tetap tenang di dalamnya. Kita tidak panik, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan ragu, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan dekat dengan kita. Karena ada Tuhan yang terus-menerus bersama dengan kita, Saudara. Sebabnya jemaat terkasih, hal yang terpenting hari ini yang kita lakukan adalah mari mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang baru adalah menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini hal yang harus saudara lakukan. Ini menyambut tahun yang baru ini, sambutlah sesuatu yang baru dengan menjadikan Tuhan menjadi tempat pertolongan kehidupan kita. Kita tidak melihat pertolongan datang dari kiri kanan dan depan belakang. Tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 121 ayat 1-9 berkata, nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa firman Tuhan hari ini, hal yang kedua yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam menyambut yang baru ini, mari jadikan Tuhan menjadi tempat pertolonganmu satu-satunya. Tidak ada yang lain Bapak dan Ibu Saudara. Ketika dia menjadi tempat pertolonganmu, Raja Daud berkata, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pertolongan bagi kita saudara, Alkitab berkata Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun yang baru ini, yang ketiga adalah utamakan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, utamakan Tuhan dalam segala hal. Saudara, fokus pada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi segalanya dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan kepadamu. Nah saudara, jangan bingung tentang apa yang kau makan dan minum. Gak usah bingung tentang apa yang kau pakai. Gak usah bingung tentang apapun juga selama engkau di kolong langit ini. Selama engkau mencari Tuhan. Selama engkau mengutamakan Tuhan. Di tahun 2021. Selama engkau mencari Tuhan. Selama engkau menjadikan dia menjadi penolong dalam hidupmu. Saudara dengar baik. Saudara tidak perlu takut. Tuhan akan menambahkan segala apapun yang kau butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, di saat kita berkomitmen meninggalkan yang lama, menyambut yang baru, apa yang terjadi saudara? Yang pertama, ketika kita berkomitmen meninggalkan apa yang lama, menyambut yang baru, yang pertama adalah tidak ada yang mampu melawan kita. 2021 apapun goncangannya, dia tidak mampu untuk melawanmu. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari jadikan Tuhan ada di pihakmu. Dalam setiap goncangan apapun jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Asalkan kau selalu dekat dengan Tuhan. Asalkan kau selalu jadikan Tuhan penolongmu satu-satunya. Asalkan kau betul cari Tuhan dan kebenarannya setiap waktu. Kau akan melihat bahwa jikalau Tuhan di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu saudara. Tidak ada gelombang goncangan tidak akan dapat menghempaskanmu. Selama 2021 tidak ada satu gelombang yang dapat menghempaskan hidupmu. Jikalau engkau tetap ada dekat dengan Tuhan. Jikalau engkau terus betul-betul mencari Tuhan sebagai Tuhan penolong satu-satunya. Dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan yang kedua saudara, jikalau kita punya komitmen meninggalkan yang lama menyambut yang baru. Yang kedua Roma 8 ayat 33 dia berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saudaraku dengar baik yang kedua.
Kalau tadi tidak akan ada yang dapat melawanmu. Karena engkau punya komitmen tetap ada dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kau punya komitmen untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya. Kau punya komitmen untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka tidak ada seorang pun yang dapat melawan engkau. Yang kedua, tidak akan ada yang menggugat engkau, saudara. Yang ketiga, saudara, Roma 8 ayat 34 dikatakan di sana bahwa Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wah, luar biasa. Dia tidak akan ada orang yang melawan kita. Tidak ada orang yang akan melawan kita, saudara. Dan bahkan dikatakan di sana bahwa kita juga dikatakan bahwa dia menjadi pembela bagi kita. Wah, luar biasa. Dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Dia yang terus membela hidupmu, menolong hidupmu, menyatakan kasihnya atas hidupmu. Tidak ada yang melawan engkau. Tidak ada yang menggugat engkau. Dan bahkan dia menjadi pembela dalam hidupmu. 2021 Allah yang bela hidupmu. Dalam persoalan apapun, dalam pergumulan apapun. Asalkan kau betul menyambut yang baru. Dengan hidup selalu dekat dengan Tuhan. Dengan hidup selalu betul-betul jadikan Tuhan penolong satu-satunya. Dan engkau betul-betul menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Dan yang keempat, saudara, kita pasti lebih daripada pemenang. Kalau engkau betul sungguh-sungguh ada di situ, engkau lebih daripada pemenang. Dalam Roma 8:37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wah, luar biasa. Kita tidak akan ada yang menjadi lawan kita. Dia tidak akan ada orang yang menggugat kita. Dan saudara, Dia menjadi pembela bagi kita. Bahkan yang keempat dikatakan kita lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Roma 8:39 dia berkata, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, luar biasa, bahwa tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Nah saudara, berarti kata kuncinya di mana? Mari sambut yang baru dengan selalu dekat dengan Tuhan. Dan terus menerus jadikan Tuhan penolong satu-satunya dalam hidupmu. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudara utamakan Tuhan. Maka 5 hal ini akan menjadi bagian hidupmu di masa yang akan datang. Yang pertama, tidak akan ada yang melawan engkau. Yang kedua, tidak akan ada yang menggugat engkau. Yang ketiga, Dia sebagai pembela dalam hidupmu. Dan yang keempat, saudara yang terkasih sama Tuhan, engkau menjadi seorang lebih daripada seorang pemenang. Dan yang keempat, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dan doa saya di tahun 2021, Tuhan selalu menjadi pembela dalam situasi, kondisi apapun. Sehingga kita akan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami Engkau mampukan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa yang bernama lama. Oh Tuhan, dan kami akan memasuki Tuhan Yesus dan menyambut yang baru. Untuk menopang kami, menolong kami. Dan kami tahu yang baru itu adalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk menghadapi masa-masa di tahun 2021 yang kami tidak tahu masanya adalah masa apa, tapi kami tahu ada Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mau menyerahkan umat-Mu yang mungkin saat ini sedang bertanya tentang 2021, ragu dan bimbang, dan bahkan mungkin ada yang sedang gentar dan takut. Hari ini Tuhan perteguhkan iman kami sekaliannya, supaya kami
tegar dan kuat untuk menghadapi apapun di tahun 2021. Kami akan melihat keajaiban Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kedua tangan-Mu terbuka bagi kami. Esok hari ya Tuhan, dalam kami menyambut tahun yang baru, pergantian tanggal, pergantian jam, yaitu dari 00. Oh Tuhan Yesus, untuk kami memasuki kepada 00 lewat 1 menit, kami memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau ada umat-Mu Tuhan di tahun 2020 ini masih ada yang sakit Tuhan, inilah waktunya mereka akan menanggalkan segala tubuh yang sakit dan mereka akan memasuki tahun 2021 dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan mereka akan melihat hal-hal yang baru karena kuasa Tuhan yang menyambut mereka dengan rahmat dan anugerah pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan dalam tangan-Mu di mana kami menutup tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, yang sudah menolong kami, menyatakan kasih-Mu atas kami, dan rahmat-Mu yang besar ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan Engkau berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami ya Tuhan, dari presiden sampai kepada pemerintah terendah sekalipun. Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami sudah terima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak dan Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Dalam menutup tahun ini Bapak Ibu Saudara, persembahan kita berikan satu kali, kita bawa ke depan saudara, sebagai rasa syukur kita, rasa bangga kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita sepanjang tahun 2020 saudara, hingga sampai detik-detik terakhir ini. Tuhan dahsyat bagi kita. Selayaknya lah kita memberikan korban persembahan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di mana saja, mari kita bawa persembahan kita bawa ke rumah Tuhan. Kita hantar saudara, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang sudah memelihara hidup kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita segera. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, termaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baik, puji Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan mengembalikan berkat-Nya berlipat kali ganda di tengah keluarga, usaha, pekerjaan kita sekaliannya. Baik Bapak dan Ibu Saudara, saya sebagai gembala sidang, sebelum saya mengakhiri ibadah ini, dari keluarga kami, keluarga besar, keluarga pastori, memohon maaf jikalau sepanjang tahun ini ada pelayanan kami yang kurang pas di hati Bapak dan Ibu Saudara. Mungkin ada perkataan kami, sikap kami yang kurang tepat terhadap Bapak dan Ibu Saudara. Saya mewakili keluarga gembala, keluarga pastori, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas setiap kekurangan yang kami perbuat di tengah keluarga, di tengah gereja kita,
dalam hal ini Gereja Betel Indonesia, Jemaat Marsaron, Harapan Indah, dan Harapan Elok. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara, menolong saudara dengan kasih dan setianya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara untuk berjumpa dengan Tuhan, mengenal Dia, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita naikkan dulu satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dikala hidup tiada jalan, kita tidak mengerti tahun depan, tahun apakah dia. Tapi kita percaya, dikala hidup tiada jalan, kita tahu ada Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Haleluya. Hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan. Ku pandang Yesus, gunung batu kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Dikala hidup, haleluya. Dikala hidup tiada jalan, dikala hidup penuh tantangan. Ku pandang Yesus, gunung batu kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Mari angkat dua tanganmu, haleluya. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Dialah Yesus, haleluya. Dialah Yesus, batu karang yang teguh. Mari saudara rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan yang menyertai engkau di sepanjang tahun 2021 ke depan. Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh yang akan membawa engkau dalam kemenangan. Haleluya, dialah Yesus, haleluya. Dialah Yesus, amen. Batu karang yang teguh. Oh, dialah Yesus, gunung batu kekuatanku. Takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Ku takkan goyah Tuhan, ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Ku takkan goyah, haleluya. Ku takkan goyah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya bahwa di akhir tahun 2020 ini Tuhan, kami berdiri tegak dan kami boleh memandang jauh ke depan. Sebelum kami memasuki tahun 2021, kami percaya apapun yang terjadi di tahun 2021, kami tidak akan goyah. Karena kami punya Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Dan kami punya Yesus sebagai gunung batu kekuatan bagi kami. Membuat kami tidak akan pernah goyah dengan goncangan apapun di tahun 2021. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu akan memasuki 2021 dengan pandangan yang sungguh-sungguh fokus pada Tuhan, yang bukan kepada keadaan kami, tapi kami fokus kepada Tuhan yang memahami dan yang mengerti keadaan kami dan yang memberikan
bukakan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita saudara angkat kedua tanganmu, naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sale-sale Kristus, permata-permata Kristus, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pulang, besok kita ada ibadah buka tahun, ya, jam 8 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara datang, nikmati anugerah Tuhan walaupun kita ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Merry Christmas ya. Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.